Selamat pagi untuk semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup sistem. Jadi sangat-sangat sederhana sih. Karena minggu lalu kan kita sudah membahas pengertian sistem, jenis-jenisnya, dan sistem apa yang cocok untuk didesain. Misalnya kalian mau buat tugas akhir. Kalau untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus. Udah nampak? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Siklus hidup sistem. Jadi nggak halus di apa ini, di makhluk hidup ini ada siklus sistem. Tapi untuk penerapan di komputer ataupun di perusahaan, di mana-mana harus ada sistem ini. Harus ada alurnya, harus ada flowchart-nya. Siklus hidup sistem. Kita lihatlah langsung, yaitu siklus hidup sistem atau the system life cycle. Cycle itu di sini pengertiannya perputaran sistem ataupun secara bertingkat. SLC ini ya, System Life Cycle, merupakan serangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah subsistem dalam menerapkan informasi berbasis komputer. Dan inilah yang kita terapkan di dalam sistem ilmu komputer. Ini, langkah-langkah harus mengikuti step-step ataupun alur. Karena mengikuti suatu pola, teratur dan dilakukan secara top-down, sering disebut sebagai dengan pendekatan air terjun. Jadi dari atas ke bawah, harus ada input, output itulah down, paling bawah. Untuk tahapannya ini kita lihat perencanaan. Perencanaan itu harus ada planning. Jadi kalian kuliah contohnya ya, harus ada planning ke depan. Harus ada visi misi misalnya di diri masing-masing, visi misi. Coba kalian lihat perusahaan ataupun kampus, pasti di depan ataupun di depan pintu masuk biasanya ini ada visi misi. Jadi kemana tujuan kampus itu, kemana mau diarahkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, inilah siklusnya, harus ada perencanaan. Setelah ada perencanaan baru analisis. Menganalisis maksudnya apa yang mau kita kerjakan ini, planning ini harus kita analisis. Harus kita mengetahui tujuannya. Apa permasalahan nanti untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang akan dilakukan, apa yang harus disanggupi. Baru ini rancangan. Jadi nggak bisa lepas ini dari sistemnya, rancangannya. Makanya ada istilah metodologi penelitian. Nanti kalian bahas itu metodologi penelitian. Dengan metode apa kalian merancangnya, dengan program apa, dengan hal-hal apa. Penerapan. Baru ini penerapan juga sangat penting. Kemana kalian terapkan sistem tadi, perencanaan, analisis, kemana mau diterapkan. Mau ke supermarket misalnya membuat pemrogramannya, membuat di sekolah sistem informasinya, mau buat penggajian di perusahaan, itu dia. Penggunaan, use. Penggunaan ini harus tepat guna. Jangan kita membangun sebuah sistem gak ada berguna kan. Jangan kita capek-capek merencanakan, menganalisis, baru ini merancang. Penggunaan yang nggak ada. Kantor lurah Kampung Anggrek, Bang. Kantor lurahnya. Hah? Sama kayak misalnya membangun sebuah startup.
Kalau startupnya tidak milenial ataupun tidak bisa mengikuti zaman, untuk apa lagi kita membangun siklus sistemnya, membangun aplikasinya. Itu dia untuk ini ya, penjelasan daripada ini. Perencanaan, analisis, rancangan, desain, penerapan harus lengkap ini. Barang berikutnya siklus hidup pengembangan sistem ataupun sistem development. The system development life cycle ini tahap siklusnya hidup dilaksanakan secara bersamaan. Orang yang terlibat dalam ini, SLDC ini, personal sistem informasi, personel itu siapa orangnya, siapa timnya, itu maksudnya. Harus ada. Pengguna ataupun user, harus ada ya. Konsultan jasa informasi. Ini sering kalian dengar ini konsultasi, konsultannya siapa. Jadi setiap departemen sekarang udah hampir mempunyai ini, konsultan jasa informasi. Udah mempunyai konsultan masing-masing. Hierarki para manajer dalam siklus hidup sistem. Jadi ada eksekutif, steering, communicate, project leader, warehouse, marketing, manufacture, finance, human resource. Jadi misalnya di sebuah perusahaan ini harus lengkap ya, terutama ini marketing. Kalau misalnya bagian penjualan, harus ada keuangan, harus ada human resource ataupun HRD. Mulai dari top down tadi. Menerima dia, baru keuangannya gimana, pengembangan sama penjualan. Itu hierarki manajer dalam siklus hidup. Tahapan perencanaan, keuntungannya itu menentukan lingkup dari proyek, mengenali berbagai area permasalahan yang potensial, mengatur urutan tugas. Jadi ini perencanaan ini harus lengkap. Kalau misalnya nanti kalian manajer di satu toko ataupun perusahaan, ini harus kalian buat mengatur urutan tugas, mengatur tupoksi daripada masing-masing personel, mengatur tupoksi daripada masing-masing tim, biar apa dia teratur, terstruktur. Itu keuntungan daripada perencanaan ya. Kalau untuk langkah-langkahnya, menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, baru mengidentifikasi kendala, apa yang menjadi kendala daripada karyawan tadi, dia kurang mengerti atau perlu pengembangan ataupun membuat kursus sendiri dia misalnya untuk pengembangan diri. Baru membuat studi kelayakan. Ada teknis, pengembalian ekonomis, pengalihan non-ekonomis, hukum dan etika. Mempersiapkan usulan penelitian sistem. Ini termasuk ini proposal. Menyetujui atau menolak penelitian proyek. Apakah mencapai tujuan? Apakah penelitiannya menyelesaikan secara terbaik? Dan yang ke-8 itu menetapkan mekanisme pengendalian. Menjawab pertanyaan siapa dan kapan. Untuk tahap perencanaan ada steering team, manager, sistem, menyetujui atau menolak proyek. Jadi ini hak prerogatif, hak spesialis daripada seorang manajer ya. Jangan misalnya kalian segan-segan nanti kalau misalnya ada karyawan mengajukan sistem yang kurang berguna, yang kurang bermanfaat. Jadi kalian berhak itu menyetujui atau menolak. Itu dia tahap perencanaan. Tahap analisis. Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Kalian analisis dulu mana yang perlu diperbaharui, mana yang sudah jadul misalnya, mana yang sudah tidak lagi berhubungan dengan zaman sekarang, yang tidak lagi terlalu dipentingkan oleh manusia. Langkah-langkah analisis itu harus ada ini, mengumumkan penelitian sistem. Alasan dan keuntungannya apa? Harus bisa dijelaskan alasannya kenapa dia dilakukan, kenapa dia dirancang. Mengorganisasikan tim proyek. Mengorganisasikan itu tadi
membuat tim-tim supaya lebih akurat, supaya lebih efisien pemakaiannya, spesialis informasinya, dan pemimpin proyeknya. Itu kan penelitian yang baru-baru ini ada PKM ya. Harus ada di situ ketuanya, misalnya mahasiswa ketuanya, anggotanya ada. Baru-baru ini kan ada itu proyek program kreativitas mahasiswa. Harus ada di situ ada ketua sama anggota. Jadi kegiatan tersebut terstruktur, itu maksudnya. Mengorganisasikan tim proyek. Baru mendefinisikan kebutuhan informasi. Harus apa kan? Kalau misalnya kalian meneliti harus ada wawancara, harus ada pengamatan, harus ada survei. Pengamatan ini misalnya dia menjual apa, dia mengembangkan apa, dia mengolah apa, dan apa yang kalian rancang ke sana untuk mengembangkan. Mendefinisikan kriteria sistem, bagaimana kinerjanya, manualkah, sudah otomatiskah, ataupun sudah digital. Menyiapkan rancangan usulan. Nah inilah, setelah kalian memenuhi yang 4 ini, bisa kalian menyiapkan rancangan usulannya. Misalnya ini, oh ini Pak udah sangat tidak diperlukan lagi zaman sekarang. Kami mau menyiapkan usulan rancangan sistem ini. Setelah kami analisis misalnya, bahwa penjualan Bapak ini sudah mulai menurun, kami menyiapkan rancangan berbasis digital misalnya. Kami membangun startup misalnya, baru menjual secara online. Makanya sekarang kan banyak yang misalnya kedai-kedai GoFood itu kan dulu dia nggak rame. Tapi karena dia mendaftar ke partner daripada GoFood, sekarang dia tiba-tiba rame. Jadi dia menganalisa misalnya pemasarannya bahwa sekarang itu nggak perlu lagi cantik bangunannya, cantik ruang tamunya, cantik karyawannya, nggak usah lagi. Sekarang itu di GoFood itu ada promo, baru kemasan makanannya itu cantik. Cobalah kita lihat sekarang itu, misalnya jual martabak lah. Kita lihat kemasannya cantik kan, sementara isinya sama yang di kaki 5. Tapi karena kemasan sama ada promo di GoFood, itulah rancangan tadi, rancangan sistem penjualannya. Menyetujui dan menolak rancangan proyek. Inilah penjelasan tadi ya. Baru untuk tahap analisis ada steering, communicate, manager, sistem analis. Inilah tahap analisisnya ya. Mengumumkan. Jadi setelah nanti kita, kan kalian ikut PKN. Nanti ada pengumumannya itu. Itulah untuk tahap analisis ya. Setelah dianalisis panitia, nanti ada diumumkan penelitian itu. Baru mengorganisasikannya, mendefinisikan, baru dikasihlah dana. Itu dia untuk penjelasan ini ya. Untuk tahap analisis ini. Baru untuk tahap perancangan, pada sistem ini ditentukan oleh proses data yang diperlukan oleh sistem baru dan juga jenis peralatan yang akan digunakan. Nanti setelah diterima, kalian butuh apa? Nanti ditanya oleh Dikti ataupun Belmawa ya. Apa yang kalian butuhkan? Alat-alat apa? Biar kami kasih dananya untuk beli itu. Itu maksudnya ini untuk perancangan. Ini peralatan yang digunakan. Kalian butuh komputer kah? Butuh software kah? Butuh PC kah? Ini. Rancangan langkah-langkahnya itu rancangan terstruktur. Diagram arus data. Dokumentasi. Ini harus penting juga ya. Kalian foto usahanya, kalian foto, kalian pas mengambil data misalnya itu. Baru mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Ini langkah yang kedua. Mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, baru memilih konfigurasi terbaik, menyiapkan usulan penyerapan. Jadi harus ada 2 sebenarnya pemilihan sistem ini. Harus ada 2 analisnya, harus ada 2 jalurnya. Jadi mana yang terbaik itu nanti yang pilih. Menyiapkan usulan penerapan, menyetujui menolak penerapan.
Jadi inilah tugas-tugas manajer tadi bisa menyetujui dan menolaknya. Kalau untuk sharing commit manager, design phase, inilah controlling, control. Menyiapkan, mengidentifikasi, mengevaluasi. Setelah nanti sistem tersebut jalan, yang dikerjakan seorang user ini hanya inilah, mengontrol. Apakah berjalan dengan baik, apakah perlu evaluasi dari hasil, apakah sudah maksimal sistem tadi. Ini design phase. Alat dokumentasi yang populer yaitu model data, data modeling, diagram hubungan entitas, baru model proses, bagian arus sistem, flowchart, bagian arus program, diagram arus data, data flow diagram, DFD, baru bahasa Inggris tertutup, baru model objek, model hubungan objek, object relation model. Inilah alat dokumentasi yang populer. Contoh diagram arus DFD, ini harus berurut ya. Ada customer, sales order, order entity berapa jumlah yang diorder, baru accept order. Ini sistem sederhana nih. Ini di startup kan hampir ini. Sederhana tapi menarik. Ada billing langsung. Inventory ini maksudnya berapa jumlah stok, berapa jumlah sisa. Makanya kita kan beli online misalnya langsung ada stoknya berapa, langsung keluar ini billingnya, langsung account receivable. Langsung bisa kita mengidentifikasikan berapa harga, berapa potongannya. Setelah itu balik lagi ke customernya, menerima apa yang dibeli. Jadi panahnya ini berurutan ya. Di sini order, berapa stok, baru ke billing, pembayaran. Setelah ke pembayaran, ini langsung ke akun receivable. Ke customer tadi. Balik lagi ini, sampai barangnya. Inilah DFD yang lumayan sederhana. Kalau untuk sistem sudah agak apa dia, agak lebih meluas. Ada customer, edit order, ini lebih bagus ini, subsistem. Bisa kita edit lagi orderan data kita, bisa kita edit, misalnya kita salah input 2, ternyata saldo OPPO ataupun e-money yang lain itu nggak mencukupi, kita edit bisa. Itu maksudnya nih, ada computer credit check, ada mark file order, karena ada bisa juga kita salah order, bisa salah input, login order. Nah, bedanya ada sub-subnya lagi. Ini kan langsung, yang ini langsung. Kalau ini bisa kita ngedit, bisa kita pending, bisa kita remove lagi dari keranjang. Baru hardware choice make possible subsystem configuration. Inilah sistem elemen-elemen ataupun bagian bagian daripada sistem. Ada input, ini input, customer input, penjelasannya nih, order log, magnetic, customer credit file, reject, bisa kita mereject orderan tadi. Baru setelah ini accept order, menyetujui. Ada complete order file, ada rejected order notice, proses, baru online. Inilah penjelasan daripada data flow diagram tadi. Untuk dokumen ya. Baru yang berikutnya ada tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Ini penerapannya sistem. Kita langsung ke langkah-langkahnya, itu merencanakan penerapan. Mengumumkan penerapannya di mana, kemana, dan outputnya kemana. Mendapatkan sumber daya perangkat keras.
Inilah perangkat keras itu CPU, monitor, keyboard, ataupun perangkat keras sistem yang mendukung lainnya. Mendapatkan sumber perangkat keras lunak, aplikasi ini, apa yang kita pakai, program apa, baru menyiapkan database. Database ini tempat data-data daripada hasil penelitian tadi, baik itu berupa nama, alamat, penjualan, pembelian, ataupun billing, disinilah semua itu. Database, jadi sangat-sangat vital ini dalam sebuah sistem, database. Databasemu mana? Kalau misalnya buat program, database mana? Menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai. Jadi kita harus bertanggung jawab juga membuat sistem itu, kita harus membuat pelatihan peserta dan pemakai. Jangan hanya kita aja yang bisa memakai, harus bisa orang lain, harus bisa selain pembuat sistem. Menyiapkan usulan, menyetujui atau menolak sistem baru, menggunakan sistem baru. Itulah untuk penerapan. Baru untuk fase implementation ada ini gabungan daripada semua ya, penerapan, ini ada kontrol, 2 kali dia dikontrol ini untuk penerapan implementasi. Lalu mendapatkan perangkat keras, mendapatkan perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai. Inilah daripada gambaran daripada ini, yang di atas ini, langkah penerapannya. Baru ada Christopher approach, ada pilot, immediately phase, parallel. Ini untuk sebuah sistem daripada ini, penerapan implementasi ini. Baru yang terakhir ada tahap penggunaan, menggunakan sistem. Kalau bisa kita gunakan, kita audit sistemnya, di mana ada kekurangan, di mana ada kelemahannya, di mana misalnya ada kecurangan, bisa dipakai, baru memelihara sistem. Setelah itu tadi, setelah diimplementasikan, kita harus selalu ini ya, memperbaiki, bisa menjaga, meningkatkan, meningkatkan development program. Baru menyiapkan usulan rekayasa ulang. Harus ada planning, harus ada rencana strategik bertahun ke depan. Menyetujui atau menolak rekayasa. Kita setujukah itu direkayasa, setujukah kita itu diubah, harus kita teliti dalam penggunaan. Untuk diagramnya ini ada, the use phase, fase menggunakan. Control, use the system, baru ada mengaudit, memelihara, mempersiapkan usulan rekayasa, baru diagram kemari terakhir menyetujui atau menolak. Apakah kita menolak ini usulan tadi? Apakah kita menolak pembaharuan itu? Inilah diagramnya. Barang berikut prototyping, memberikan ide bagi pembuat atau pemakai potensial cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkap. Ada tipe 1, sistem operasional. Ada type 2, model yang dapat dibuang sebagai cetak biru. Cetak biru sering dengar itu ya, blueprint. Apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi rencana strategik ke depan. Inilah untuk prototipe jenis 1 ya, type 1, sistem operasional. Ada identifikasi kebutuhan, pengembangan prototipe atau sistem, prototipe diterima. Kalau diterima, ya, jawabnya ya. Kalau tidak, ini dikembalikan lagi ke awal, no. Ini dikembalikan ke awal, menggunakan prototipe. Untuk type 2 ada pengembangan, identifikasi, kebutuhan, diterima. Kalau diterima ke bawah, kalau tidak, kembali lagi ke atas ya, no. Ini N. Kalau sudah diterima, baru kemudian sistem operasional, menguji sistem operasional,
Kalau sistem diterima, baru ini menggunakan sistem. Itu untuk pengembangan. Daya tarik prototyping. Komunikasi antar analis dan pemakai membagi. Nih. Makanya kita sering disuruh kalau misalnya ngorder ataupun memakai sebuah startup, kita sering disuruh membuat bintang ya. Bintang 5, bintang 4 ini fungsinya ini. Komunikasi antar analis dan pemakai membaik. Jadi kalau misalnya kita buat bintang 1, bintang 2, berarti aplikasi orang itu kurang baik. Jadi orang itu bisa mengaudit ataupun memperbaiki development programnya supaya lebih bagus. Itu dia fungsi daripada si aplikator tadi, memberikan bintang kita, baru memberikan komen. Baru kedua, analis dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai ini ya. Jadi itu sangat-sangat perlu kita memberikan komentar ataupun rating pada sebuah aplikasi. Ini fungsinya, menentukan kebutuhan supaya lebih baik. Jadi orang itu nggak marah, nggak kecewa sama kita. Bahkan orang itu senang dikasih komentar. Baru pemakai berperasaan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Jadi kita ada fungsinya di sana kan. Jangan hanya memakai, kita harus bisa menganalisa. Oh, kalian kurang ini, bisa kita sampaikan dengan komen ataupun rating tadi. Spesialis informasi dan menghabisi lebih sedikit waktu dan usaha dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang mau diharapkan. Jadi orang itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Sekarang kan kita membuka sebuah, misalnya Facebook, itu ada namanya machine learning. Jadi kita pernah membuka, mau beli sesuatu, tiba-tiba di Facebook itu ada. Kok tahu Facebook ini ya, kita mau beli buku misalnya, mau beli baju, tiba-tiba datang sendiri dia, itu namanya machine learning. Jadi si Facebook ini tahu yang sudah pernah kita inginkan, tahu apa yang mau kita cari. Jadi dia otomatis dia datang sendiri dia. Itu namanya machine learning ataupun deep learning. Potensi kegagalan prototipe yaitu ketigasan, baru prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas, permasalahan, evaluasi, dokumentasi, baru prototipe jenis 1 tidak efisien. Hubungan komputer manusia yang tidak disediakan mungkin tidak mencerminkan perencanaan teknik yang baik. Baru penerapan yang mempunyai prospek yang baik, risiko tinggi. Jadi penerapan yang prospek baik ini risiko tinggi. Harus ada risikonya, harus ada feedback-nya. Apa yang menjadi keuntungannya nanti. Risiko tinggi biasanya high risk, banyak keuntungan ini biasanya. Pertimbangan interaksi pemakai. Jumlah pemakai banyak. Dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Jadi sistem itu harus dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Jangan sistem itu makin lambat kita dibuatnya, makin lelet, makin tidak berjalan dengan efektif. Lebih cepat kita kerja daripada sistem, itu belum sistem namanya. Sistem itu harus cepat dan tepat. Perkiraan tahap pengguna sistem yang pendek, baru sistem yang inovatif. Inovatif, bisa kreatif, dan lebih menggunakan waktu yang lebih efektif lah. Inovatif, kreatif, dan efektif. Perilaku pemakai yang sukar ditebak. Jadi itulah untuk ini siklus hidup sistem. Harus ada ini perencanaan, analis,
rancangannya apa, penerapan kemana, baru penggunaannya kemana. Inilah secara ringkasnya. Tapi kalau penjelasannya tadi panjang lebar. Ada tahap analis, ada langkah-langkahnya. Tapi secara sederhana ini. Kalau bahasa Inggris ini sering disebut dengan POAC. POAC. Kalau di manajemen kalian belajar POAC kan? Planning, organizing, equating, dan controlling. Kalau di tahap siklus hidup ini ada perencanaan, planning. Baru bedanya di sini POAC, organizing, dia dialihkan ke nomor 3 jadi rancangan dia, rancangan. Kalau untuk kedua menganalisa apa yang mau kita lakukan di sebuah sistem. Baru yang ketiga rancangan, penerapan, penggunaan. Jadi untuk hari-hari kalau misalnya kita kuliah ini harus ada apa yang kalian rencanakan. Misalnya Rafin ini kuliah mau merencanakan cepat nikah, misalnya mau cepat apa dia, biar agak keren nanti di papan bunga namanya kan, skom. Mungkin itu aja rencananya kan. Beda sama Sasmia kan, dia mau menjadi apa manajer bank misalnya, marketing ataupun karyawan terbaik di bank BUMN ataupun swasta. Itu dia harus ada perencanaan diri. Harus ada rencana kuliah kita ngapain. Analisis. Baru cara kita harus belajar, harus mendukung lah belajar sama perencanaan. Jangan cita-cita tinggi ya kan, belajar malas ataupun skillnya belum dibentuk. Harus sesuai, harus seimbang skill sama rencana kita. Kalau bermimpi sih bisa tinggi ya. Tapi untuk mewujudkan mimpi ini harus dilengkapi semua ini, 5 ini. Itulah siklus hidup sistem. Nanti bisa untuk minggu depan kayaknya udah sampai ke algoritmanya. Jadi step-stepnya itu tadi harus kita sudah mengerti apa itu sistem pertemuan pertama, bagian-bagiannya, kemana diterapkan, baru yang kedua ini siklusnya bagaimana. Tahap-tahapnya, siklus hidup misalnya harus ada lahir, baru kalau secara sederhana ya siklus hidup di makhluk hidup, lahir, baru apa lagi? Anak-anak, remaja, menikah, tua, mati. Itu aja siklus hidup kita kan. Kalau di siklus hidup ini harus ada ini perencanaan. Itu aja bedanya. Oke lah, berhubung waktu 1 menit lagi, kita capture lah ya foto kita ini. Ya, 1, 2, 3. Biar nanti tiba-tiba mati nggak kurang enak tiba-tiba mati menghilang. Ada yang mau ditanya tentang siklus hidup? Siklus hidup, the system of cycle. Cycle ini sepeda kan, sepeda itu bulat, itu maksudnya. Jadi perputaran sistem. The system life cycle. Jadi sudah sangat jelas ada langkah-langkah perencanaan tadi. Ada langkah menganalisis. Nanti kalian buat penelitian harus ada ini langkah analisisnya bagaimana. Bagaimana merancang sistem yang mau kalian bangun. Baru langkah perancangannya bagaimana. Datanya dari mana kalian dapatkan. Baru dokumentasinya apa. Ini diagram hubungan entitas. Jangan dikarang-karang.